Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan gejala-gejala tasyrik pada masa merajuni serta berbagai faktor sosial yang melatar belakangi. Untuk yang pertama yaitu pengertian tasyrik. Tasyrik adalah hukum yang telah dikodifikasikan dan disahkan pemberlakuannya oleh negara dan pemerintah. Menurut Dr. Hasyim Nawawi, yaitu istilah tasyrik secara teknis bisa dimaknai sebagai proses pembuatan dan pembentukan undang-undang berisi ketetapan hukum baik perdata maupun pidana bagi setiap muslim yang balik. Tasyrik sebagaimana maksud di atas dapat diklasifikasikan pada dua bentuk, yakni tasyrik ilahi dan tasyrik wadi. Untuk tasyrik jenis pertama adalah setiap aturan atau undang-undang yang langsung dibuat oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Sedangkan tasyrik jenis kedua adalah aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat oleh para mujtahid baik secara independen atau individu maupun dependen atau kolektif yang disebut jama'i, baik dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan para imam mujtahid dengan cara mengistimbatkan hukum dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Faiz. Mengenai gejala-gejala tarik tasyrik pada masa murajihun. Setelah kita membahas mengenai pengertian apa itu tarik tasyrik, lalu selanjutnya kita akan mengulas sedikit mengenai gejala-gejala tarik tasyrik pada masa ke masa tersebut. Jadi pada masa Harun al-Rasyid atau tepatnya pada dinasti Abbasiyah, tarik tasyrik mengalami perkembangan yang sangat cepat, yaitu pada masa ini disebut juga dengan masa kemasan pada tarik tasyrik, dikarenakan yaitu pemimpin Harun al-Rasyid itu sangat perhatian terhadap pada para ulama. Jadi Harun al-Rasyid itu sangat dekat dengan para ulama dan sangat perhatian juga terhadap para ulama. Lalu gejalanya apa saja? Yaitu yang pertama ada gerakan kodifikasi pada periode keemasan. Di kodifikasi ini ada dua, yaitu kodifikasi Al-Quran dan kodifikasi hadis. Untuk kodifikasi Al-Quran itu sudah ditulis sejak zaman Nabi dan dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar serta diterbitkan bacaannya pada zaman Utsman bin Affan. Jadi pengumpulan atau kodifikasi hukum itu terjadi pada zaman Abu Bakar dan penerbitan bacaannya itu pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian hadis Nabi itu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Jadi kalau Al-Quran kan ditulis atau dikumpulkan, namun kalau hadis itu hanya lebih banyak dihafal daripada ditulis. Kemudian belum ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan penulisan hadis bagaimana penulisan Al-Quran. Jadi kalau penulisan hadis itu masih menjadi pro kontra antara kebolehan atau larangan tentang penulisan hadis ini. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, hadis juga belum ditulis secara khusus, bukan khawatir bercampur dengan Al-Quran, tetapi khawatir akan terjadi kebohongan atau pemalsuan hadis dan berpalingnya para sahabat dari Al-Quran kepada hadis. Jadi itu adalah alasan mengapa hadis atau kodifikasi hadis itu tidak dilakukan, karena kan nantinya banyak para sahabat atau yang lain itu lebih terpacu atau lebih mendasar pada hadis, bukan lagi pada Al-Quran. Kemudian ada 3 tahapan kodifikasi hadis. Tahap yang pertama yaitu tentang awal abad kedua Hijriah ketika masa Khalifah Umar bin
Abdul Aziz, penulisan hadis periode ini telah dilakukan secara sistematis per bab, seperti contohnya yaitu bab sholat, bab jual beli, haji, dan lain-lain. Jadi pada masa ini itu pengkodifikasian atau pengumpulan hadis itu dilakukan secara satu bab, bukan secara terperinci. Namun di misal bab sholat sendiri, mengenai hukum sholat sendiri, kemudian hukum jual beli sendiri. Nah, seperti itu, yaitu pada masa Khalifah Umar, tepatnya pada abad kedua Hijriah. Nah, kemudian hanya saja penulisan hadis masih bercampur dengan fatwa sahabat seperti Imam Al-Malik Al-Muwatta. Jadi pada masa ini penulisan hadis itu masih campur dengan fatwa-fatwa lebih seperti karya Imam Al-Malik Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta, yaitu guru dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian tahap kedua yaitu dimulai pada akhir abad kedua Hijriah, penulisan hadis berdasarkan sanad, di mana hadis tulis berdasarkan sanad tertentu atau berdasarkan nama sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Nah, jadi penulisan hadis ini terpacu atau berdasar pada sanad. Jadi kan kalau tadi itu mengenai perbab, kalau sekarang itu lebih mencantumkan sanad-sanadnya. Kemudian tahap ketiga yaitu sekitar abad ketiga sampai abad keempat, di mana pada tahap ketiga ini hadis telah terpisah dengan fatwa sahabat. Pada tahap ketiga inilah kodifikasi hadis dikatakan benar-benar terwujud dan mendekati kesempurnaan, karena dalam penulisannya telah dipisahkan antara sahih dan dhaif. Nah, pada masa ini itu berbeda dengan masa yang pertama, yaitu masih bercampur antara hadis dan fatwa. Kalau tahap ketiga atau tahun ketiga Hijriah ini sudah mulai dipisah antara hadis dan fatwa sahabat. Kemudian di sini juga diterangkan bahwa pada masa ini itu hadis sudah terpisah antara hadis dhaif dan hadis sahih. Kemudian kodifikasi tafsir hadis. Kodifikasi tafsir mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengalami perkembangan dan tahapan. Pada zaman sahabat, tafsir sudah tak marak dilakukan baik oleh sahabat atau oleh Nabi sendiri. Pada zaman tabi'in, kebutuhan akan tafsir semakin meningkat, terutama ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kandungan hukumnya masih tersirat secara implisit atau masih mentah, belum bisa dipahami secara umum. Kemudian pada akhir periode tabi'in, beberapa ulama diantaranya yang bernama Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Jarrah, dan Ishaq bin Ruwai memulai pengumpulan tafsir-tafsir Nabi dan sahabat dan memisahkan dari hadis dan mengkodifikasi secara tersendiri pada masa akhirnya menjadi disiplin tafsir. Jadi alasan mengapa terjadi kodifikasi tafsir ya dikarenakan banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang masih mentah, belum bisa dipahami secara umum, sehingga para ulama, yaitu antaranya tadi Sufyan bin Uyainah, kemudian Waqi' bin Jarrah bin Ruwai, itu memulai mengumpulkan tafsir-tafsir Nabi dan sahabat. Jadi agar mudah dipahami antara dari ayat Al-Quran yang masih baku. Kemudian kodifikasi fikih, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah muncul baru era kodifikasi fikih. Para fuqaha menulis fatwa-fatwa kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi kodifikasi fikih ini pada masa Daulah Abbasiyah dan dilakukan oleh para fuqaha. Minimal ada 3 metode penulisan fikih. Pada penulisan fikih atau kodifikasi fikih ini ada 3 metode. Metode pertama yaitu penulisan fikih yang bercampur dengan hadis dan fatwa sahabat dan tabi'in. Jadi mengenai hukum fikih ini masih bercampur ya dengan hadis maupun dengan fatwa sahabat. Yang kedua yaitu penulisan fikih yang terpisah dari hadis dan fatwa sahabat, yaitu antara hadis dan fatwa itu sudah terpisah. Jadi hukum itu hanya
bersumber hanya pada hadis sendiri, fatwa sahabat sendiri, jadi tidak bercampur. Kemudian pelopor metode ini adalah fuqaha Hanafiyah, jadi kebanyakan dari penganut Imam Hanafi yang menggunakan metode terpisahnya dari antara hadis dan fatwa sahabat. Kemudian yaitu metode penulisan komparatif yang mentengahkan berbagai pendapat berikut sumber, metode, dan argumentasinya, kemudian didiskusikan untuk mendapatkan pendapat tervalid dan dengan dalil terkuat. Jadi kalau ketiga ini seperti baju masail, jadi mana sumber yang lebih kuat atau yang terpercaya, tervalid, itu yang akan dijadikan dasar atau pegangan. Kemudian ada kodifikasi usul fiqh. Usul fiqh merupakan kaidah dasar yang sebenarnya kaidah usul fiqh lahir bersamaan dengan munculnya ilmu dalam berijtihad. Jadi kalau usul fiqh ini munculnya bersamaan dengan ijtihad para sahabat. Kemudian perumus pertama usul fiqh secara sistematis adalah Asy-Syafi'i dalam karyanya Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i itu memiliki kitab yang namanya Ar-Risalah, itu merupakan karya pertamanya dalam perumusan usul fiqh. Pada zaman sahabat dan tabi'in, kaidah-kaidah usul fiqh telah menjadi dasar dalam berijtihad. Lalu faktor yang mendorong atau memotivasi Imam Syafi'i untuk menulis kitab Ar-Risalah sebagai kitab usul fiqh pertama adalah keprihatinan beliau ketika melihat para ulama berselisih dalam berijtihad. Jadi dulu para ulama dalam menentukan hukum itu saling berselisih. Kemudian Imam Syafi'i melihat hal tersebut, lalu beliau menciptakan atau mengarang kitab yang namanya kitab Ar-Risalah sebagai kitab usul fiqh pertamanya. Pada masa beliau terjadi perbedaan yang sangat besar, maksudnya pada masa Imam Syafi'i, tentang boleh tidaknya berhujjah dengan beberapa jenis sunnah, legalitas ijma' dan syarat-syaratnya, kias, ucapan sahabat, dan hukum serta kaidah ijtihad yang lain. Jadi usul fiqh yang pertama atau ya pada masa Imam Syafi'i lah yang pertama merilis kitab usul fiqh pertama, yaitu kitab Ar-Risalah. Kemudian gejala-gejala tarikh tasyri' selain kodifikasi Al-Quran, hadis maupun tafsir atau usul fiqh, lalu selanjutnya yaitu gejala-gejala yang kedua, yaitu gejalanya berupa lahir dan melembaganya mazhab-mazhab. Jadi pada era keemasan atau masa murajihun ini, tarikh tasyri' mengalami gejala yaitu berupa timbulnya mazhab-mazhab. Kemudian melembaganya mazhab-mazhab pada periode ini menjadi puncak prosesi tasyri' yang merupakan berkelanjutan pada prosesi tasyri' dari zaman Nabi. Jadi melembaganya mazhab-mazhab ini merupakan gambaran dari proses tasyri' pada zaman Nabi dulu. Kemudian produk-produk imam fikih seperti imam mujtahid itu seperti berikut, yaitu misal pada produk pada Imam Abu Hanifah, yaitu benda wakaf pada hakikatnya masih tetap menjadi milik wakif. Itu merupakan produk fikih pada mazhab Hanafi. Lalu ada lagi, yaitu perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan khusus yang menangani masalah perdata, bukan masalah pidana. Di dulu pada menurut Imam Abu Hanifah itu perempuan boleh-boleh saja menjadi hakim asal masalah perdata, bukan masalah pidana. Kemudian ada lagi, yaitu sholat gerhana matahari dan bulan adalah 2 rakaat sebagaimana sholat id, tidak dilakukan 2 kali rukuk dan dalam 1 rakaat. Itu merupakan produk dari Imam Abu Hanifah. Kemudian
ada lagi yaitu madhab Maliki. Madhab Maliki ini memiliki produk tersendiri, yaitu yang pertama ada kesucian mustahadah. Perempuan yang mengalami istihadah atau darah yang keluar selain haid dan nifas diwajibkan 1 kali mandi. Kesuciannya cukup dengan berwudu dan boleh melakukan sholat. Yang kedua ada berijma dengan perempuan. Berjima dengan perempuan mustahadah, laki-laki diharapkan berjima dengan istrinya ketika sedang haid dan nifas. Kemudian ada qomat sholat, yaitu qomat sholat hanya dilakukan 1 kali. Jadi ada iqomah yang dilakukan 1 kali, yaitu produk dari Imam Malik. Kemudian bacaan sholat di belakang imam ketika sholat berjamaah, makmum disunahkan membaca bacaan sholat ketika bacaan sholat imam tidak terdengar, dan meninggalkan bacaan sholat ketika bacaan imam terdengar. Jadi ketika waktu yang membolehkan bacaan sholat itu jahar, kemudian bacaan imam tidak terdengar, maka makmum diperbolehkan atau disunatkan untuk membaca bacaan sholat tersebut. Lalu ada takbir zawaid dalam sholat hari raya. Takbir zawaid dalam sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah 6 kali takbir selain takbiratul ihram pada rakaat pertama, sedangkan takbir pada rakaat kedua adalah 5 kali takbir. Nah, itu merupakan produk dari Imam Malik, dan lain-lain ada banyak, dan saya ambil hanya segitu. Kemudian ada produk dari madhab Syafi'i. Imam Syafi'i melahirkan sebuah jadiyah yang dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pandangan fikih Imam Syafi'i versi masa lalu, sedangkan qaul jadid merupakan pandangan fikih Imam Syafi'i menurut versi yang terbaru. Ada beberapa produk dari madhab Syafi'i. Yang pertama mengenai tertib dalam wudhu. Qaul qadimnya itu orang yang wudhunya tidak tertib karena lupa adalah sah. Sedangkan qaul jadidnya yaitu orang yang wudhunya tidak tertib meskipun karena lupa adalah tidak sah. Kemudian ada lagi yaitu tentang berturut-turutnya dalam wudhu. Kalau qaul qadimnya yaitu berturut-turut dalam membasuh anggota badan yang wajib dibasuh dan berwudhu adalah wajib. Kemudian qaul jadidnya yaitu berturut-turut dalam membasuh anggota badan yang wajib dibasuh dalam berwudhu adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian ada lagi menyentuh dubur. Kalau qaul qadimnya yaitu menyentuh dubur tidak membatalkan wudhu, itu qaul qadimnya. Kalau qaul jadidnya yaitu menyentuh dubur membatalkan wudhu. Jadi mengenai fikih pada madhab Syafi'i itu hukumnya itu ada 2, yaitu hukum sesuai qaul qadim atau hukum sesuai qaul jadid atau yang baru. Di hukumnya itu bisa berubah, dan ada banyak lagi mengenai produk-produk Imam Syafi'i mengenai tarikh asli. Untuk singkatnya nanti bisa dibaca di makalah. Kemudian yang terakhir ada produk Imam Hambali. Ada nisab harta curian yang pencurinya harus dikenai saksi. Potong tangan adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Itu 1/4 dinar atau 3 dirham itu merupakan nisab dari harta curian. Kemudian pemerintah atau khalifah harus dari kalangan Quraisy. Ini merupakan produk dari Imam Hambali. Kemudian ada mewajibkan taat kepada imam dan amirul mukminin. Kemudian jual beli belum dianggap lazim meskipun telah terjadi ijab dan qabul atau akad, apabila penjual dan pembeli masih dalam satu ruangan tempat tersebut. Jadi ketika terjadi jual beli meskipun terjadi akad,
pembeli memberikan uang, lalu si penjual memberikan barang, itu belum dianggap lazim, maksudnya belum lazim ketika terjadi dalam satu ruangan atau tempat tertentu. Jadi harusnya itu lazimnya mungkin ada di luar ruangan. Kalau dalam satu ruangan itu pada ajaran Imam Hambali itu belum dianggap lazim. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor sosial yang melatar belakangi pada masa Murojiun atau masa keemasan dari Tariq Tasyrik, yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya saya akan menerangkan poin B, yaitu faktor sosial yang melatar belakangi masa Murojiun. Kemajuan yang dicapai hukum Islam dalam periode Murojiun atau Abbasiyah ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya politik. Demikian pula semangat dan dinamika keilmuan yang semakin berkembang. Di antara kemajuan dalam bidang sosial dan budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah ini. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana atau masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Qasrul Jahabi dan Qasrul Khuldi. Berikut beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Yang pertama itu perhatian para khalifah terhadap fikih dan fuqaha. Beralihnya kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah telah membawa perubahan berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Hal ini mungkinkah karena para khalifah Abbasiyah menaruh perhatian besar terhadap kehidupan agama. Mereka berusaha agar daulah tersebut berdiri di atas dasar undang-undang yang diambil dari fikih Islam. Yang kedua, kebebasan berpikir. Kebijakan ini untuk memudahkan para fuqaha untuk lebih bebas dalam berpikir dan mengeluarkan pendapatnya, supaya tidak ada rasa takut, supaya bisa tenang dalam berijtihad. Sebabnya itu bisa melahirkan karya-karya besar yang sebagian masih bisa kita dapat nikmati saat ini. Sumber rujukan mereka dalam berijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dari dua rujukan tersebut, mereka berijtihad dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, banyak perdebatan sebagai buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat. Maksud dari penjelasan ini, bahwasannya periode ini banyak yang muncul perdebatan karena faktor para ulama punya kebebasan berijtihad dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat, banyak peristiwa dan budaya yang beragam. Yang kelima,